Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alif Sakti dengan NIM H0712410118 dari kampus kebanggaan kita, Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Sistem Informasi. Hari ini pada video kali ini saya akan memandu teman-teman dalam sebuah perjalanan akademik yang krusial, yaitu pembahasan mengenai fondasi database. Ada teori, desain, dan SQL. Nah, melalui presentasi akademik yang telah saya siapkan, nah, pada tugas ini menuntut kita untuk memahami secara tuntas 5 bab pertama dari buku rujukan. Dan saya pastikan penguasaan materi yang ini adalah kunci utama untuk menjadi profesional teknologi informatika yang insya Allah berkompeten. Baik, langsung kita mulai pembahasan kita di bagian pertama, yaitu konsep dasar dan sistem manajemen database. Nah, kita harus mulai dari definisi secara akademik. Database, apa itu database? Jadi, database itu adalah kumpulan data yang terstruktur dan tersimpan secara elektronik. Poin utamanya di sini teman-teman bisa lihat, yaitu terorganisir. Tujuannya bukan cuma menyimpan, tapi memastikan data ini bisa diakses dimanipulasi dan dikelola dengan efisien. Selanjutnya, nah, kita harus pahami database ini ya itu tulang punggung dari hampir setiap sistem informasi modern. Perannya sangat jelas. Dia adalah penyimpanan data sentral. Dia menjamin integritas dan konsistensi data, memastikan data ini akurat, dan yang paling penting untuk pengambilan keputusan. Database juga memfasilitasi analisis dan pelaporan. Nah, selanjutnya kita ke sejarah singkat database. Nah, perjalanan database itu panjang, teman-teman. Dimulai dari tahun 1960-an. Nah, yaitu model hierarkis dan jaringan. Revolusi besar terjadi di tahun 1970-an ini ketika EFV Colt mempublikasikan konsep model yang bernama relasional. Selanjutnya di tahun 1980-an lahirlah SQL sebagai bahasa standar. Nah, sekarang kita sudah di era ini NoSQL dan Big Data. Nah, selanjutnya kita beralih ke sistem manajemen database atau disingkat DBMS. Nah, tadi kalau data adalah jantungnya, maka DBMS ini adalah otaknya, teman-teman. Jadi ini adalah perangkat lunak yang jadi perantara antara antara user dan database.
Nah, teman-teman bisa perhatikan fungsinya. DBMS ini menyediakan antarmuka. Dia melakukan abstraksi data dan mengelola kontrol akses. Selanjutnya, secara lebih terinci ada 5 fungsi, 5 utama, yaitu definisi data, manipulasi data, keamanan data, integritas data, dan pencandangan atau pemulihan krusial untuk menghadapi kegagalan sistem. Nah, di dalam DBMS ada 5 komponen yang bekerja sama: mesin database, bahasa query, kamus data, manajer transaksi, atau biasa disebutnya itu menjamin properti HAD, dan pemproses query yang mengoptimalkan perintah kita. Nah, selanjutnya jenis-jenis utama DBMS. Nah, DBMS dominan ada 3 jenis, yaitu ini teman-teman bisa lihat, relational yang pakai tabel MSQL, dan NoSQL untuk data bervolume tinggi, dan Graph DBMS untuk data yang sangat terhubung. Selanjutnya ini teman-teman arsitektur database. Nah, arsitektur standar adalah tree schema arsitektur. Nah, tujuannya menjaga kemandirian data. Ada 3 lapisan: skema eksternal yang disebut view user, kemudian skema konseptual, representasi logis, dan yang terakhir skema internal, deskripsi penyimpanan fisik. Maaf teman-teman. Waduh. Nah, selanjutnya baik, itu tadi fondasi kita. Kita sudah bahas konsep dasar dan DBMS. Sekarang mari kita melangkah ke bagian kedua, yaitu desain database tingkat lanjut. Nah, kita lanjut pembahasan kita. Di part 2 ini kita akan fokus pada desain database yang efisien dan andal. Model data adalah representasi abstrak dari struktur data. Ini adalah cetak biru, white. Nah, ini adalah cetak biru konseptual yang menjamin konsistensi, integritas,
dan efisiensi penyimpanan. Yang paling dominan saat ini adalah model relasional. Nah, model relasional merepresentasikan data sebagai koleksi tabel dua dimensi. Relasi setiap tabel terdiri dari baris tuple dan kolom, biasa disebut atribut. Kemudian keunggulannya simple dan didukung oleh SQL. Nah, baris adalah satu record unik. Kolom adalah properti spesifik dari entitas dan yang memiliki domain adalah set nilai yang diizinkan. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, selanjutnya kunci primer dan kunci asing yang menghubungkan data. Nah, kunci adalah mekanisme krusial, yaitu kunci primer, primary key. Nah, mengidentifikasi baris secara unik dan tidak boleh null. Nah, kunci asing merujuk ke kunci primer di tabel lain. Ini yang membangun hubungan dan menjamin integritas referensial. Nah, pada kunci primer itu bisa dilihat contohnya itu saya bisa sudah cantumkan, yaitu ID, add, pelanggan, dan begitu juga dengan kunci asing. Selanjutnya, nah ini bab paling penting, yaitu IRD adalah alat visual wajib kita untuk merancang database. IRD memetakan entitas, atribut, dan hubungan. Kita pakai IRD untuk memvisualisasikan struktur database sebelum implementasi. Seperti bisa dilihat di PPT yang saya tampilkan ini. Nah, ini ada produk, pelanggan, pesanan. Nah, dari ketiga item ini, produk, pelanggan, dan pesanan, di tengah-tengahnya itu yang memenuhi semua itu ada item pesanan. Kemudian untuk pesanan dan produk, dia itu produk dalam pesanan, dan produk dan pelanggan itu produk pelanggan, dan sedangkan pelanggan dan pesanan menempatkan. Oke, selanjutnya kita beralih ke slide. Nah, ini bab paling penting, yaitu normalisasi
adalah proses terstruktur untuk mengorganisir tabel guna mengurangi redundansi data dan meningkatkan integritas data. Nah, tujuannya adalah mencegah anomali data saat insert, update, atau delete. Kemudian slide selanjutnya, normalisasi dilakukan bertahap. Nah, first normal from. Setiap kolom wajib nilai atomik. Teman-teman bisa baca di layar. Kemudian yang kedua, to second normal from. Memenuhi first normal from. Dan atribut non kunci bergantung penuh pada kunci primer. Kemudian yang terakhir, third for normal from. Memenuhi second normal from dan tidak ada ketergantungan transitif. Next, slide selanjutnya, manfaat normalisasi database. Nah, normalisasi adalah investasi waktu. Manfaatnya integritas data tinggi, skalabilitas yang lebih baik, efisiensi penyimpanan dan peningkatan kinerja query. Nah, slide selanjutnya yaitu kesimpulan fondasi database yang kokoh. Kita sudah jelajahi 5 bab fundamental, memahami model data, merancang IRD yang efektif, dan menerapkan normalisasi adalah keterampilan esensial teman-teman. Materi ini memberi kita fondasi untuk membangun database yang tidak hanya berfungsi tapi juga tangguh, efisiensi, dan dapat diskalakan. Ingat, ilmu database ini harus langsung kinerja dan dipraktikkan. Demikian presentasi dari saya, Muhammad Talib Sakti, untuk tugas video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga sukses dalam studi dan karir teman-teman. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.